Ya, selamat pagi teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rizky, Andi, Rahel, dan Cynthia akan membahas mengenai beberapa model pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua Project Based Learning atau PJBL. Dan yang ketiga yaitu model pembelajaran Dig and Carry. Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa pengertian dari problem based learning. Nah, seperti namanya, problem based learning kalau misalnya kita translate ke dalam bahasa Indonesia adalah pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Nah, problem based learning ini bertujuan untuk agar siswa bisa menyelesaikan masalah-masalah dunia nyata melalui kerja kelompok seperti itu. Nah, dalam buku Terry Barrett ada 4 karakteristik problem based learning. Yang pertama adalah problem, yaitu chapter 2. Yang kedua adalah PBL tutorial, chapter 3. Yang ketiga adalah PBL proses, chapter 4. Dan yang terakhir adalah learning, adalah chapter 5. Nah, menurut Terry Barrett bahwa chapter 2 ada yaitu problem, dia berikan judul yaitu merancang masalah untuk memperluas pengetahuan siswa, tindakan profesional, dan pengembangan identitas. Nah, tugas guru di sini adalah untuk merancang sebuah masalah atau memicu atau membuat skenario untuk mengembangkan siswa, karena masalah yang dirancang dengan baik merupakan faktor kunci keberhasilan suatu problem based learning ini. Nah, yang ketiga adalah PBL tutorial. Terry Barrett memberikan judul yaitu kemungkinan untuk mengimplementasikan pembelajaran siswa dalam sebuah tutorial. Jadi bukan hanya siswa mempelajari suatu masalah, namun juga mengimplementasikannya dalam sebuah tutorial agar dalam penyelesaian masalahnya itu lebih asik tentunya, dan juga dapat menggali potensi siswa untuk belajar dari satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah PBL proses. Nah, Terry Barrett memberikan judul yaitu kemungkinan meningkatkan kreativitas dan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan dari PBL proses ini seperti namanya adalah proses. Jadi itu sebuah strategi yang harus diciptakan guru agar siswa dapat meningkatkan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu learning. Nah, di sini Terry Barrett memberikan judul yaitu meningkatkan keseruan belajar yang sulit namun menyenangkan. Nah, jadi strategi latihan ini untuk meningkatkan keseruan belajar yang terkesan sulit namun menyenangkan. Nah, inilah menjadi tantangan menarik bagi kita sebagai pendidik masa depan, yaitu kita harus menciptakan suatu suatu lingkungan belajar yang menyenangkan meskipun itu sulit. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Yang pertama adalah tentu saja sesuai namanya problem based learning. Yang pertama, kita harus mengorientasikan siswa pada masalah. Yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Nah, tujuan dari mengorganisasi di sini agar siswa lebih bisa bekerja sama seperti itu. Yang ketiga adalah membantu investigasi mandiri dalam berkelompok. Nah, di sini sebagai pengajar kita tidak kita tidak melepas siswa, namun juga kita membantu investigasi secara mandiri, secara pribadi seperti itu, namun dalam
kelompok. Yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini mungkin seperti presentasi seperti itu. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, dari hasil presentasi tersebut muncullah suatu feedback yang bisa menjadi evaluasi yang digunakan oleh siswa. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan dari problem based learning ini. Nah, menurut Sudrajat tahun 2011 bahwa kelebihan problem based learning ini adalah siswa lebih memahami konsep yang diajarkan. Nah, karena memang tujuannya adalah siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, yang kedua adalah melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Ya, seperti konsep yang nomor 1 tadi, bahwa siswa yang dituntut untuk bisa untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga adalah pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Ya, di sini jelas karena melalui proses belajar, tentu saja siswa yang membangun pengetahuannya sendiri. Jadi itu lebih tertanam lebih lama daripada ketika siswa hanya menjelaskan, kemudian guru hanya menjelaskan, kemudian siswa hanya menerima seperti itu. Yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran karena berbasis kerja kelompok seperti itu, jadi lebih asik, lebih merasakan manfaat. Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberikan aspirasi dan menerima pendapat dari orang lain, menanamkan sikap sosial dan yang positif di antara siswa. Nah, seperti sebelumnya, yaitu dari hasil presentasi, kemudian siswa bisa mengevaluasi proses. Ini menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa. Yang keenam adalah mengkondisikan siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan siswa dapat diharapkan. Saya kira itu jelas. Itulah kelebihan dari problem based learning. Kemudian, di sini ada kekurangan dari problem based learning, di mana menurut Abidin, yang pertama, apabila siswa yang terbiasa dengan informasi yang diperoleh dari guru sebagai narasumber utama, akan merasa kurang nyaman dengan cara belajar sendiri dalam pemecahan masalah, di mana di sini ketika segala sesuatu pembelajaran yang sudah dilakukan bergantung pada guru, maka siswanya akan ketergantungan dengan gurunya. Kemudian yang kedua, jika siswa tidak mempunyai rasa kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka merasa enggan untuk mencoba masalah. Masalah ini hampir sama dengan contoh yang pertama, namun hal ini berkaitan dengan mereka, sifat mereka yang akan merasa bahwa dirinya malas belajar. Kemudian yang ketiga, tanpa adanya pemahaman siswa mengenai mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Jadi, dari ini, ketika mereka sudah mengalami ketergantungan, maka mereka tidak akan mencoba hal-hal baru yang akan hal-hal baru dan masalah-masalah baru yang akan mereka pelajari nantinya. Selanjutnya, kita akan beralih dalam project based learning. Pengertian dari project based learning yaitu model pembelajaran project based learning merupakan model pembelajaran yang mengedepankan kemampuan peserta didik dalam membuat suatu perencanaan dan cara menyelesaikan suatu masalah secara inovatif dan kreatif. Jelas bahwa di mana dalam model pembelajaran project based learning ini kemampuan peserta didik sangat diutamakan, karena di dalam model pembelajaran ini dilakukan
banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya terdapat karakteristik project based learning. Yang pertama, karakteristiknya yaitu mengambil keputusan sendiri, di mana peserta didik harus mampu mengambil keputusan sendiri dalam rangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, berusaha memecahkan masalah. Ini berarti peserta didik berusaha memecahkan sebuah masalah atau tantangan yang tidak memiliki suatu jawaban yang pasti. Di mana ini jelas bahwa peserta didik harus mampu memecahkan masalah baik itu di dalam kemampuannya maupun di luar kemampuannya. Kemudian yang ketiga, merancang proses untuk mencari solusi. Kemudian yang keempat, didorong berpikir kritis memecahkan masalah, berkolaborasi, dan komunikasi. Peserta berkolaborasi serta mencoba berbagai macam dalam bentuk komunikasi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian, yang kelima, mencari dan mengolah sendiri informasi. Ini jelas bahwa siswanya ketika diberikan suatu permasalahan atau suatu proyek yang harus mereka lakukan, mereka harus mencari dan mengolah informasi tersebut secara mandiri. Kemudian yang keenam, mengundang pakar. Ini berarti pakar-pakar dalam bidang yang berkaitan dengan proyek yang dijalankan sering diundang menjadi guru atau sebagai narasumber dalam sebuah penyelesaian masalah yang tujuannya memberikan pengarahan pada siswa untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Kemudian terdapat evaluasi, di mana jelas bahwa ketika sudah melakukan suatu penyelesaian masalah, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah yang sudah dilakukan itu sudah benar atau belum. Kemudian yang kedelapan, merefleksi dan merenungi apa yang sudah dievaluasi. Pada tahap evaluasi, mereka harus merefleksikan apa yang sudah diberikan, sehingga nantinya ke depannya ketika melakukan proyek kembali, mereka akan mengerjakan dengan baik. Kemudian dilakukannya presentasi. Kemudian yang ke-10, memberikan umpan balik. Ketika sudah diberikan presentasi, kemudian mereka akan memberikan umpan balik terhadap proyeknya. Kemudian terdapat langkah-langkah project based learning. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan dasar. Kemudian yang kedua, membuat desain project yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, menyusun penjadwalan ketika peserta didik diberikan sebuah proyek. Yang keempat, yaitu memonitor kemajuan proyek. Ketika mereka sudah melakukan proyek, pengerjaan proyek, maka mereka harus tahu bahwa sampai mana mereka melakukannya. Kemudian yang kelima adalah melakukan penelitian hasil, di mana penilaian hasilnya itu pada apa yang sudah mereka kerjakan, sehingga dapat dinilai bahwa proyek yang dilakukan itu sudah baik atau tidak. Kemudian yang keenam adalah evaluasi pengalaman, di mana evaluasi pengalaman ini bergantung pada penilaian hasil, sehingga apabila hasilnya baik atau tidak akan dievaluasi dalam pengalaman tersebut. Kemudian terdapat
kelebihan dari project based learning, di mana kami mengambil menurut Kurniasih. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, karena kita tahu bahwa dalam model pembelajaran ini para siswa diminta untuk menyelesaikan proyek-proyek yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Kemudian yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Kemudian yang kelima, mendorong untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan dalam mengelola sumber. Kemudian yang ketujuh, memberikan pengalaman praktik dalam mengorganisasi proyek. Kemudian yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata. Kemudian yang kesembilan, yaitu melibatkan untuk belajar mengambil informasi, menunjuk pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Yang terakhir, dari kelebihan project based learning menurut Kurniasih, yaitu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, di mana membuat suasana belajar menjadi menyenangkan ini terlihat dari mereka melakukan proyek tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai kelebihan dari project based learning. Lalu di sini setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan. Kekurangan dari project based learning menurut Thomas dalam bukunya Lestari mengungkapkan bahwa kekurangan dari project based learning yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, memerlukan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak peralatan yang harus disediakan. Yang keempat, siswa yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Dan yang kelima, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan siswa tidak memahami topik secara keseluruhan. Jadi project based learning ini menggunakan pembelajaran menggunakan proyek. Jadi banyak sekali biaya yang akan dikeluarkan dalam mengerjakan dengan model pembelajaran ini, dan waktu yang digunakan juga sangat menyita. Sehingga dari perbedaan proyek-proyek setiap kelompok peserta didik, pasti banyak dari peserta didik juga yang tidak memahami topik-topik di kelompok lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran yang ketiga, yaitu Dick and Carey. Model pembelajaran ini ditemukan oleh Walker, Dick, dan Lou Carey pada tahun 1985. Yang dikenal dengan model pembelajaran Dick and Carey. Menurut Wisnu Nugroho Aji pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa model pembelajaran Dick and Carey adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan pendekatan sistem. Nah, pendekatan itu mengacu pada tahapan umum sistem pengembangan pembelajarannya. Dalam komponennya memerlukan pembelajar, pengajar, materi, dan lingkungan. Demikian juga di lingkungan pendidikan non-formal. Model ini juga meliputi warga belajar, yaitu pembelajarnya sendiri, tutornya itu adalah sebagai pengajar, dan materi serta lingkungan pembelajarannya. Lalu untuk karakteristik model pembelajaran Dick and Carey ini, yang pertama ada setiap langkah model pembelajarannya tidak boleh ada yang terlewat, karena tiap langkah sangat berperan penting. Karena langkah demi langkahnya itu sangat berkaitan. Lalu yang kedua, model pembelajaran ini dapat menggunakan pendekatan yang sistematis terhadap kurikulum. Jadi langkahnya ini mengikuti perkembangan kurikulum yang ada.
Karena sekarang ini sedang mengikuti kurikulum 2013, maka model pembelajaran ini juga mengikuti kurikulum yang ada saat ini, yaitu kurikulum 2013. Lalu yang ketiga, ketegasan model pembelajaran ini susah untuk diadaptasikan ke tim yang banyak anggotanya dan beberapa sumber yang berbeda. Yang keempat, cocok digunakan dan diterapkan untuk e-learning dalam skala kecil, misalnya dalam bentuk unit, modul, maupun lesson. Jadi model pembelajaran ini kan banyak sekali langkah-langkahnya, sehingga sulit untuk diadaptasikan ke dalam kelompok yang anggotanya banyak. Lalu untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Andi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran Dick and Carry. Nah, yang pertama yaitu ada mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Nah, jadi setiap pembelajaran yang akan dilaksanakan harus kita identifikasi dulu tujuan umum pembelajarannya apa. Jadi tujuan suatu pembelajaran untuk menentukan apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, lalu yang kedua, melaksanakan analisis pengajaran. Nah, melaksanakan analisis pengajaran ini jadi dari tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi perlu kita analisis kembali untuk mengenali keterampilan bawaan atau subordinate skill. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Jadi mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik peserta didik itu sangat perlu kita lakukan karena dapat mengetahui kualitas setiap peserta didik yang dijadikan acuan untuk mempersiapkan strategi, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan pemilihan bahan ajar bagi peserta didik sehingga setiap pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan performansi. Jadi menurut Dick and Carey menyatakan bahwa tujuan performansi terdiri dari yang pertama itu ada tujuan. Harus menguraikan hal yang akan dikerjakan atau diperbuat oleh anak didik. Kemudian menyebutkan tujuan, yaitu memberikan kondisi atau keadaan yang menjadi syarat yang hadir pada waktu anak didik berbuat atau mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai untuk perbuatan anak didik yang dimasukkan pada tujuan. Nah, itu menurut Dick and Carey tujuan performansi. Yang selanjutnya ada yang kelima, langkah kelima yaitu mengembangkan butir tes acuan patokan. Nah, tes acuan patokan yang dapat digunakan yaitu meliputi tes lisan, yaitu misalkan keterampilan berbicara, kemudian tes tertulis yaitu bentuk misalkan uraian, pilihan ganda, jawaban singkat, isian, dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengembangkan strategi pengajaran. Nah, jadi strategi pengajaran ini sangat berpengaruh penting dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Nah, jadi kita sebagai calon pendidik perlu mengembangkan strategi pengajaran yang tepat ketika mengajar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengembangkan dan memilih material pembelajaran. Nah, jadi mengembangkan dan memilih material pembelajaran yang ada yang dalam hal ini yaitu dapat berupa bahan cetak manual baik untuk peserta didik maupun pendidik dan media lainnya. Salah satu contohnya yaitu dapat berupa LKS atau lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif.
Jadi evaluasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana kita sebagai pendidik itu harus meningkatkan pengajaran untuk sesi pengajaran berikutnya. Selanjutnya ada langkah selanjutnya yaitu merevisi bahan pembelajaran. Nah, jadi ketika kita sudah membuat suatu bahan ajar, kita itu harus mempertimbangkan revisi bahan ajar, terutama revisi terhadap isi atau substain bahan pengajaran agar lebih cermat sebagai bahan alat belajar, dan revisi terhadap cara-cara yang dipakai dalam menggunakan bahan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mendesain dan melakukan evaluasi sumatif. Nah, jadi melakukan evaluasi sumatif ini suatu desain pembelajaran yang memiliki dasar keputusan penilaian yang didasarkan pada keefektifan dan keefisiensi dalam kegiatan belajar mengajar dapat ditetapkan dan diberikan nilai. Jadi ketika sudah selesai mengajar, kita perlu melakukan evaluasi sumatif. Nah, dari langkah 1 sampai langkah 10 ini saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi langkah-langkah ini mudah untuk kita ikuti dan mudah kita pahami. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan Dick and Carry. Nah, untuk kelebihannya yang pertama itu langkah-langkah jelas dan mudah diikuti. Jadi setiap langkah-langkah pembelajaran yang sudah tadi disebutkan tadi itu mudah untuk kita pelajari, sehingga pendidik itu, baik pendidik maupun peserta didik, dapat menggunakan waktunya seefisien mungkin. Kemudian teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya karena sudah memiliki langkah yang jelas. Selanjutnya yaitu terperinci. Nah, maksud terperinci ini yaitu perencanaan pembelajarannya sudah jelas gitu, sudah terperinci. Kemudian adanya langkah revisi pada analisis instruksional, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik karena apabila terjadi kesalahan maka dapat segera mungkin kita melakukan suatu perubahan di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian komponen lengkap. Jadi model pembelajaran Dick and Carry ini memiliki komponen pembelajaran yang lengkap sehingga hampir mencakup semua kebutuhan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama kaku. Jadi yang dimaksud kaku ini yaitu model pembelajaran ini karena langkah-langkahnya itu sudah ditentukan. Jadi istilahnya apa ya? Tidak fleksibel itu. Jadi tidak mudah kita lakukan atau kita ya. Jadi selanjutnya untuk kekurangannya yang pertama yaitu model pembelajarannya itu bersifat kaku, yaitu karena langkah-langkahnya sudah ditentukan. Nah, kemudian tidak semua pembelajaran dapat dikembangkan menggunakan langkah-langkah pada model pembelajaran ini. Jadi hanya pembelajaran tertentu yang bisa dilakukan. Kemudian tidak cocok diterapkan dalam skala besar. Jadi biasanya hanya cocok untuk skala-skala yang kecil, misalkan pelajaran yang istilahnya mungkin seperti kerja kelompok yang
anggota kelompoknya tidak terlalu banyak gitu. Kemudian uji coba tidak jelas. Jadi uji coba tidak jelasnya itu tidak jelas kapan akan dilaksanakan. Jika dalam menjalankan kegiatan revisi harus dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Jadi hal ini bertentangan sehingga uji cobanya itu tidak terlalu jelas. Kemudian waktu lama ya. Jadi strategi pembelajar ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena langkah-langkah pembelajarannya juga tidak sedikit ya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan berdasarkan kajian yang dilakukan bahwa model pembelajaran memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendidikan khususnya peserta didik. Nah, dengan demikian seorang pendidik harus cermat dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kultur sekolah. Kemudian dalam pengaplikasiannya itu sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, beberapa model pembelajaran yang tentunya efektif, dianggap efektif, yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL, kemudian model project based learning atau PJBL, dan model Dig and Carry. Nah, kemudian untuk sarannya, model pembelajaran harus diterapkan dalam pembelajaran. Nah, jadi karena model pembelajaran ini tentunya harus diterapkan menuntut kesiapan baik pihak guru sebagai seorang pendidik untuk memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan agar tercapai suatu tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kami berharap dengan adanya kajian ini, pembaca dapat menggunakannya sebagai bahan kajian lebih lanjut sehingga tercipta suatu model pembelajaran yang terbarukan. Nah, berikut merupakan beberapa referensi yang kami peroleh dalam mengkaji makalah yang kami buat. Ya, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Mungkin untuk selanjutnya kami akan berusaha lebih baik lagi sehingga dapat lebih berguna dan dapat lebih bermanfaat ke depannya bagi perkembangan pembelajaran. Terima kasih.